this computer. Ya, kita kembali lagi di pertemuan 6. Jadi setelah kemarin kalian buat abstrak, yang pertama kali kalian harus cari itu sebenarnya adalah kalian harus mencari target jurnal. Gimana sih cara nyarinya? Yang pertama adalah kalian bisa buka di Sinta-Dikti. Di Sinta-Dikti ini ada banyak banget jurnal. Di mana toh itunya ada di source di jurnal. Nah, di sini ada pilihan banyak jurnal, bergantung pada impact. Ini semua keilmuan, dari hukum sampai Wiraraja Medika, jurnal medis, semua ada di sini. Nah, ini bisa kalian lihat, atau kalian filter dengan misalkan judulnya, desain. Di sini ada filter ranknya, jadi jurnal itu terranking. Kalau saya sih biasanya menggunakan filter by subject area aja, filter jurnal. Gitu. Di sini keluar tuh semua. Hasilnya ada 22 halaman. Ada yang Arts Futura, ada yang Harmonia. Nah, jurnal-jurnal ini juga ada jurnal filsafat. Saran saya carilah yang S-nya ini S4 atau S5 atau S6. Karena kalau S1, S2 itu sulit banget aksepnya. Jadi kalian bisa cari di belakang, bagian belakang. Oh, ini masih S2. Pada masih S2, nah mulai S3. Atau kalian cari yang lebih spesifik seni misal. Sama. Akreditasi S1. Oh, sama. Tergantung objek kajian kalian. Jadi kalau kalian misalkan kita masuk ke jurnal pendidikan, bisa pendidikan dasar, seni dan budaya. Misalnya ini Gondang nih, kita S3 ya. Ini stratanya 3. Atau cari yang lebih rendah lagi, nggak apa-apa. Nggak harus itu. Nggak harus apa namanya. Nggak harus S2. S6 ini udah cukup, S5, 6 tuh udah cukup bagi kalian. Ini ada semiotika, jurnal komunikasi, UPM, Bunda Maria. Bunda Maria. Ada ekspresi seni, jurnal karya seni S4. Ini cukup enak nih. S4, jurnal governance Police, Tarbiyah, jurnal desain. Ini punya Unindra, jurnal desain S4 akreditasinya. Kajian seni, UGM, dimensi, Trisakti, S4 juga. Jurnal apa lagi ya? IPTA, Imaji, Pendidikan Seni, UNY. Lah ini kalian hajar dulu gitu. Hajar dulu nih. Misal kalian pilih nih, ada jurnal pendidikan sosial yang tadi ya, ada jurnal dimensi misalkan. Nih, kalian klik. Kemudian kalian lihat websitenya. Kalian lihat websitenya. Di sini biasanya sudah ada tahun-tahun sebelumnya. Oh, nggak bisa. Berarti harus cari yang lain. Jurnal imajinasi. Kita lihat websitenya. Di sini, oh ini 2010. Berarti nggak sesuai. Cari lagi. Nah, jurnal-jurnal ini bergantung pada objek kalian. Jadi kalau kalian misal merasa bahwa dia masuk ke dakwah, tablik, itu bisa dimasukin aja. Tapi kalau misal ke tari, ya ke seni tari.
atau pendidikan sosial, tergantung. Nah, di mana sih sebenarnya kita bisa melihat apa namanya? Kita bisa melihat ranknya atau kita bisa bisa melihat bagaimana isinya atau itu dia apa aja gitu kan. Maksudnya yang bisa dibahas dalam jurnal ini apa saja. Itu ada di about about the journal. Nah, di sini ada scope, tujuan dan scope. Ada brand, identity, visual marketing, kreatif industri, bla 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 segala macam. Kemudian kalian bisa download template-nya. Di sini template-nya bisa kalian download, klik kanan download atau di bagian sini di download itu bisa. Itu untuk Demandia. Ini punyanya Telkom. Cukup cukup bersaing. Saya pernah ditolak di sini. Saya pernah ditolak. Jadi jangan berharap bahwa setingkat setingkat saya aja berkali-kali ditolak jurnal gitu. Lagi kalian ya tetap semangat untuk apa namanya? Untuk ngehajar itu jurnal Demandia. Nah, itu jadi target akhir. Jadi pertama kalian download dulu template-nya. Ketika template-nya sudah kalian download, kemudian make a submission. Tapi sebelum make a submission, selesaiin dulu satu satu apa namanya? Satu file itu sudah selesai dengan analisisnya. Oke, itu untuk cari jurnal. Jadi setelah itu dapat template dapat, abstrak dimasukin, mulai mengetik jurnalnya berkaitan dengan semiotika. Oke. Nah, ini misal jurnal seni. Di sini juga ada nih. Ada search, bisa ada about biasanya. People, summation, author guideline. Di sini kalian bisa baca sebenarnya fokus and scope-nya. Resource. Nih di sini ada art criticism, design and culture, education. Pak, ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Biasanya kalau di Indonesia kayak Semarang United State University atau UNES itu bahasa Indonesia. Jarang menggunakan bahasa Inggris. Kan? Fotografi konseptual, batik gitu. Saran berikutnya adalah sering-sering juga gunakan artikel yang ada pada jurnal ini. Di mana kalian bisa dapetin artikelnya? Ada di Current atau arsip. Current itu untuk yang hari ini, arsip itu untuk yang kemarin-kemarin. Dari 2018 sudah ada, 2017 ada. Di Demandia juga sama, ada di arsip. Tahun kemarin, tahun 2022, 2021, ini semua ada. Jadi kalian bisa mencoba untuk memulai. Template pun juga sama. Di sini juga ada template-nya pasti. Di mana template-nya? Kalau nggak di home, ya kan? Ada di login, research, online submitter, atau author guideline biasanya. Oh, nggak ada. Kita cari yang lain. Atau biasanya dia harus login dulu. Gitu. Mana ya? Biasanya ada itunya. Kontak editorial team. Ya itulah pokoknya. Kalau di sini kan ada nih template-nya. Di jurnal desain juga ada. Jurnal desain itu jurnalnya Unindra. Jurnal desain. Nah, ini ada juga template-nya, artikel template. Akses jurnalnya juga kuat. Oke. Sampai di sini mau ada pertanyaan berkaitan dengan mencari template jurnal? Pak, izin tanya, jurnalnya sampai kapan, Pak? Sampai jurnalnya secepatnya dong. Kan Belum harus UTS. diterima. Setelah kan UTS kan masih 2 minggu lagi ya. Masih panjang, Pak. Enggak, nanti akan berproses kok. Santai aja. Yang penting Ya, oke, Pak. apa Oke, oke. namanya? Yang penting submission-nya itu sesuai dengan template jurnalnya. Oke, nanti akan saya review per apa namanya? Per obrolan. Baik, ada Oke. lagi pertanyaan? Ada? Enggak ada?
Udah, nggak ada lagi pertanyaan? Jadi di bagian jurnal silakan untuk menghadirkan tulisan kalian sebaik mungkin di dalamnya. Saran saya gunakanlah Mendeley atau bentuk citasi yang lain. Dan yang kedua gunakan heading yang sesuai. Yang pertama gunakan Mendeley. Kalian gimana? Nggak tahu caranya menggunakan Mendeley? Buka Google, buka YouTube. Ada banyak banget caranya menggunakan Mendeley. Itu akan mempermudah hidup kalian sampai di UTA nanti. Izin bertanya, kita langsung bikin satu jurnal full, Pak, melalui template itu, betul. Sampai nanti akhir semester. Sorry Pak, kan abstraknya kemarin kelompok ya. Berarti ini kelompok juga apa gimana Pak? Betul, kelompok juga. Oke. Tapi kalau kuat sendiri mah saya nggak maksa ya. Saya kan suka memberikan pilihan yang terbaik gitu. Kalau kalian, oh, gua nggak cocok nih sama kelompok gua nih gitu. Ya sudah, sendiri aja. Kalau sendiri lebih baik, kenapa harus bersama? Iya, gitu. Kan Siap, siap, siap Pak, siap. udah ada dua kan. Dua tuh cukup loh sebenarnya. Kan maksimal 3. Sebentar, saya jeda dulu ya. Bentar. Berarti kita cuma pakai kerangkanya, Pak. Isinya semua dirombak sesuai abstrak masing-masing. Gimana maksudnya tuh? Kita cuma pakai kerangkanya. Isinya semua dirombak sesuai abstrak masing-masing. Isinya dirombak sesuai dengan abstrak masing-masing. Bisa ngasih penjelasan nggak? Dan Prafrasa mungkin Pak. Eh? Di prafrasa gitu Pak. Di parafrase. Iya. Ya, kan kalau abstraknya sudah ada, kan berarti tinggal melakukan penelitiannya. Hasil penelitian dari hasil dari pengamatan terhadap signifier yang ada di itu tinggal detailin kan. Itu. Kerangka dari template-nya. Oh, maksudnya diaplikasikan pada template ya. Iya. Jadi abstrak itu disesuaikan nanti atau dijabarkan pada isian masing-masing. Gitu ceritanya. Oke ya, dan oke. Sudah baik, terima kasih. Oh, silakan, Dian. Untuk bikin jurnal ada poin-poin yang perlu kita ketahui nggak Pak? Maksudnya Kayak gimana? metode yang kita gunakan, terusnya apalagi ya hasil pembahasannya gitu, perlu nggak Pak? Nah, kan kalau di jurnal semua kayak gitu ya. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, kemudian pendekatan, teori, analisis, hasil penelitian, dan diskusi biasanya, kemudian ada kesimpulan. Nah, itu semua kan memang harus dijabarkan sesuai dengan konstruksinya masing-masing. Saran saya diketikin aja dulu kerangka-kerangkanya gitu. Gitu, Den. Baik Pak, makasih Pak. Yuk. Kerjasamalah dengan baik sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan jurnalnya? Udah ya? Oh, Pak, LG. Pak. Yuk. Kenapa gitu? LMS saya belum bisa, Pak. LMS kamu belum bisa, kenapa? Belum bisa? Nggak tahu, Pak. Oh, padahal sebelum-sebelumnya juga nggak bisa. Iya, Pak. Oh, gitu. Terus nggak diurus? Belum, Pak. Oh, mau sampai kapan? Maaf ya, Pak. Ngurusnya kemana ya, Pak? Di Bapsi. Di Kenapa, Pak? sebelah di Bapsi. Bapsi. Iya. Yang Bapsi. tepat buat nyetak KRS. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. LG. LG atau Sama LG? LG, Pak. Sama teman saya juga, Pak. Ngapain teman kamu? Kalian pacaran? Nggak bisa juga. Oh, kirain pacaran. Iya.
Enggak Pak, teman saya juga belum bisa Pak. Ya udah, kalau belum. Siapa? Syabani atau Restu? Itu. Oh, Restu. Oh, mahasiswa-mahasiswa itu ya. Veteran-veteran semua ya. Kalau saya bisa, Pak. Oh, bisa. Sip lah. Restu ya sama Elgi ya. Ada lagi yang mau Iya Pak, ngobrol? terima kasih ya Pak. Ya, oke. Kalau sudah kita masuk ke materi hari ini yang sesuai dengan saya share kemarin, bahwa dalam analisis semiotika, termasuk di dalamnya adalah semiotika struktural, itu konsep kuncinya adalah language and parallel, penanda dan petanda atau penanda tinanda, kode, paradigmatik dan sintagmatik. Nah, gimana cara bacanya? The man cried gitu. Laki-laki itu menangis. Sintagmatiknya itu garisnya itu biasanya mendatar. Sedangkan paradigmatik itu adalah garisnya ke atas atau ke bawah biasanya. Tergantung perspektif yang akan digunakan. Nah, yang disebut dengan sintagmatik adalah sintagmatik adalah jadi sintaksis. Sintaksis merupakan tata bahasa yang digunakan untuk melihat bagaimana bahasa itu sesuai dengan pragmatiknya. Sesuai dengan grammarnya lah. Sesuai dengan tanda baca, cara bacanya. Jadi kayak subjek, predikat, objek gitu. Itu sintagmatik namanya. Sedangkan paradigmatik itu adalah sudut pandang memperlihatkannya. Misal, the man cried. Itu secara paradigmatik bisa dilihat. Girl died. Atau dia menangis karena apa? Oh, ternyata ceweknya ini meninggal gitu. Ada lebih paradigmatik lagi. Oh, siapa yang kemana dia meninggal gitu? Dia menuju sang. Artinya ya sudah menuju yang tunggal, gitu. Mati maksudnya. Kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, konsep-konsep ini itu terdiri dari language parallel. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu language dan apa itu parallel. Kemudian ada penanda dan petanda, kode, paradigmatik, sintagmatik, denotasi, konotasi, metomini dan metafora, tanda dan mitos. Sebenarnya untuk sampai pada titik denotasi, konotasi sampai dengan mitos ini itu menggunakan perspektifnya Barthes untuk membantu menjelaskan. Meskipun Saussure membahas berkaitan dengan itu, tapi dia kurang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sampai pada tataran mitos. Bisa kalian baca di yang sudah saya sebarkan, language apa, parallel apa, gitu. Nah, language adalah bahasa dalam wujud sistemnya. Jadi sebuah sistem yang maknanya berhenti, siap jalan-jalan, itu adalah language. Yang diatur oleh konvensi sosial, seperti pertemuan kemarin, bahwa pemikiran dari Saussure itu berasal pada konvensi sosial. Parallel merupakan bagaimana setiap pengendara mobil menggunakan sistem tanda. Ekspresi masing-masing, ekspresi budaya, bahasa, ya, ada pada tingkat parallel. Biasanya parallel ini pengombinasian tanda-tanda, sedangkan language itu ada seperangkat relasi. Intinya gini, language itu adalah konvensi pada sebuah tanda, sedangkan parallel merupakan kombinasi antara tanda-tanda berupa ucapan, ekspresi, gerak tubuh, atau produksi objek-objek berlandas pada pembendaharaan kata, serta aturan main yang telah disepakati bersama. Istilah penanda petanda ini sudah kita bahas pada 3-4 pertemuan terakhir berkaitan dengan struktur tanda. Penanda adalah apa, petanda adalah apa, dan kalian juga sudah membuat tugasnya. It's so easy menurut saya. Kemudian yang perlu pembahasan yang lebih jauh menggunakan pemikiran struktural ya Saussure itu adalah di balik sebuah tanda atau teks kebudayaan ada kode tertentu yang mengatur pengkombinasian tanda. Nah, misal kita tidak dapat menjalankan mobil dengan cara menekan pedal pada rem atau mengerem mobil menggunakan tongkat kopling. Mobil mempunyai aturan mainnya sendiri. Biasanya kode merupakan konvensi yang membatasi kemungkinan pengombinasian tanda, sehingga bahasa tidak sepenuhnya sewenang-wenang. Jadi ada aturan di dalamnya. Ada aturan main bahasa yang ada. Jadi nggak bisa saya bilang di bahasa Indonesianya, misal satu cukup saja. Satu cukup saja. Atau saja cukup satu. Itu dalam bahasa Indonesia
berlainan gitu. Atau doang main. Mau kemana? Doang main. Gitu. Doang main dalam bahasa Indonesia itu menyalahi karena tidak sesuai dengan konteks grammar bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, jadi where you go, only play atau just playing, gitu. Kan just playing itu kan dalam bahasa Inggris it's okay, nggak masalah. Aturan dalam bahasa Inggris boleh. Tapi kalau di bahasa Indonesia tidak boleh. Disitulah ada vocabulary di dalamnya. Analisis semiotika struktural, di mana ketika kita menghadapi aturan-aturan pengkombinasian kode seperti itu merupakan satu hal yang disebut sebagai seperangkat aturan atau konvensi bersama di dalam tandanya sehingga dikombinasikan dan memungkinkan komunikasi dari orang satu dengan orang lain. Kode didefinisikan oleh Umberto Eco sebagai aturan yang menghasilkan tanda sebagai penampilan konkretnya di dalam hubungan komunikasi. Nah, disitulah sebenarnya kekuatannya dari kesepakatan sosial di antara anggota komunitas. Jadi kayak kemarin saya ngomongin berkaitan dengan UK untuk gay yang laki-laki gitu. Itu UK gitu. Itu hanya dipahami ketika kita masuk dalam komunitas gay misalkan. Atau dalam geng kalian ada bahasa-bahasa macam yo man dan lain sebagainya. Itu konstruksinya sesuai dengan kesepakatan sosial yang ada di dalamnya. Nah, kita akan masuk dari kode ini. Kita sudah memahami bahwa kode ada kode kebudayaan, ada kode sosial, ada banyak kode. Bartes sangat banyak sekali menghadirkan banyak kode ini. Dalam setiap kebudayaan selalu ada perbendaharaan kata. Ada kata-kata, kamus visual, bahasa tubuh, bla bla bla. Ya dapat dipilih dikombinasikan berdasar aturan main. Gitu. Di dalamnya ada grammar, sintaksis, grammar visual, grammar film dan lain sebagainya. Yang membatasi pengkombinasian sehingga mampu menghasilkan berbagai komunikasi berbeda yang bermakna. Artinya gini, kita bisa menggunakan bahasa kayak kita ngobrol kayak gini dengan tata bahasa yang baik dan benar. Kalian paham apa yang saya ucapkan? Saya paham apa yang kalian ucapkan. Itu dalam satu kode yang sama. Tapi apabila saya menggunakan bahasa Inggris misalkan, mungkin sedikit dari kalian yang benar-benar paham what exactly I mean. This example. If we get something new in our life, we will have a even in next life, I think. Jadi macam sesuatu yang kalian nggak paham berarti itu beda kode. Kemudian kita masuk ke wilayah ini konvensi bahwa ada dalam setiap budayaan itu ada perbendaharaan kata. Oh ya tadi ada contoh. Saya menggunakan bahasa Inggris ya yang nggak jelas gitu. Ya itu beda kode. Nah, dalam semiotika struktural, tanda tidak dapat dilihat hanya secara individu, tetapi ada relasi dengan tanda-tanda yang lain dalam sebuah sistem. Menurut Roland Barthes, analisis tanda berdasar sistem atau kombinasi ini lebih besar, melibatkan apa yang disebut dengan aturan pengkombinasian, yaitu aksis paradigmatik, atau pembendaharaan kata atau kata seperti kamu, serta aksis sintakmatik, yaitu memilih cara pemilihan dan pengombinasian tanda-tanda berdasar aturan kode yang tertentu, sehingga menghasilkan ekspresi yang bermakna. Aksis bahasa dapat dikembangkan. Saussure dan Barthes ini sangat penting dalam analisis sistem signifikasi dalam budaya benda, seperti sistem fashion, makanan, arsitektur, sistem iklan, something like that. Dalam paradigmatik, kita bisa melihat yang tadi ke bawah. Kalau sintakmatik kan ke kanan gitu. Gadis konyol itu jatuh ke empang gitu. Gadis itu bisa siapa? Oh, konyol itu yang kayak gimana sih gitu. Jatuh tuh kayak gimana? Kalau di Jawa kan jatuh ada banyak tipe ya. Ada jelungkup, ada nyungsep gitu kan. Ada yang jatuhnya pleset gitu kan. Ada yang jatuhnya serimpet dan lain sebagainya. Itu paradigmatik di Jawa. Berbeda dengan paradigmatik di Indonesia. Dia bisa meloncat, jatuh tuh karena dia melompat, atau terpleset, atau empang pun tuh juga sama. Definisinya seperti apa. Nah, paradigmatik dan sintakmatik ini akan membantu kalian dalam menuliskan di jurnal untuk bisa menyelesaikan satu jurnal yang penuh. Saran saya objeknya bisa lebih spesifik. Gitu.
Well, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan nggak? Ada yang perlu dipertanyakan? Tulis saja dulu.